Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Para jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan selalu mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari selalu kita ucapkan di dalam keadaan apapun, di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, sebisa mungkin kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengucapkan syukur biqauli alhamdulillah. Karena masing-masing dari kita ini mempunyai yang namanya iman, keyakinan, kepercayaan. Masing-masing dari kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau pas lagi naik-naiknya ini yang diingat hanya Allah, yang diingat hanya akhirat. Tapi ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang susah, seringkali kita lupa akan hal itu. Makanya ada istilah bertakwa. Bertakwa itu artinya adalah melakukan, mempunyai niat, segala upaya, segala daya, segala usaha, mencoba untuk selalu melaksanakan perintahnya Allah. Jadi ada kata-kata selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Begitu juga dengan kebalikannya, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Karena tanpa adanya usaha dari kita, tanpa ada daya, tanpa ada kesadaran dari kita yang ingin selalu menjalankan perintahnya Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah, itu kita akan dipertemukan dengan musuh-musuh kita. Ya, musuh-musuh kita ada dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Mengompori kita, gembor-gembori kita, gembosi kita, agar kita ini menjalankan apa yang sudah dilarang dan menjauhi apa yang sudah diperintahkan. Ini bahaya, bahaya sekali. Makanya dalam khutbah Jumat itu selalu yang dikatakan pertama kali adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu artinya takwa, berusaha sekuat tenaga. Karena godaan-godaan itu tidak sekali dua kali, terus menerus. Hari ini, detik ini, menit ini, kita pasti digoda oleh yang namanya hawa nafsu kita, digoda oleh setan, digoda oleh macam-macam untuk melanggar apa yang sudah Allah perintahkan dan menjalankan apa yang sudah Allah larang. Ini adalah bisikan-bisikan dari musuh-musuh kita. Tanpa adanya usaha dari kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan itu, maka istilahnya nonsense. Kita tidak akan mendapatkan, tidak akan pernah bisa mengalahkan apa yang disebut sebagai musuh-musuh kita. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan itu ada satu ayat di dalam Al-Qur'an
Itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam ayat ini yang pertama kali disebutkan adalah wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah. Barang siapa yang berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Berkaitan dengan hal ini, dulu ada seorang sahabat yang namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Sahabat Auf ini adalah salah satu sahabat yang kalau kita bilang hari ini mungkin banyak rezekinya berupa anak, tetapi dalam kondisinya sebenarnya sahabat ini adalah sahabat yang tergolong sahabat miskin, kekurangan harta. Suatu hari datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Auf. Jadi sahabat Auf ini punya satu masalah yang besar menurut beliau. Kemudian beliau ini mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisinya zaman dahulu, tradisinya para sahabat itu ketika ada masalah, ketika ada ujian, ada cobaan, itu tradisinya itu ya sowan kepada Nabi. Ya, tradisinya itu datang kepada Nabi. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat Auf ini? Sahabat Auf ini menyampaikan bahwasanya dia lagi menghadapi satu masalah yang membuat sahabat Auf dan istrinya beserta keluarga besarnya ini sedih dan gelisah. Apa itu? Salah seorang anaknya. Jadi salah seorang anaknya laki-laki itu ditangkap oleh kaum musyrik, oleh kaum Quraisy. Nah, jadi ketika itu masih berlangsung perang gitu ya. Kalau ada perang itu biasanya musuh-musuh yang masih muda itu ditawan ya sebagai tahanan. Mendengar cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Nasihatnya beliau bersabda, ittaqillaha wasbir. Nah, itu. Jadi sahabat Auf ini datang punya masalah, anaknya ditahan, anaknya ditawan, kemudian minta nasihat dari Rasulullah SAW, minta solusi. Apa solusinya ini? Ternyata solusinya disuruh untuk ittaqillaha wasbir, bertakwa dan bersabar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita menghadapi satu masalah, konteksnya ini kan ditahan ya. Mungkin hari ini konteks ditahan ini bisa bermacam-macam. Ditahan kesehatannya berarti sakit, kan ngeten nggih. Ditahan rezekinya, anaknya belum punya anak atau belum punya cucu gitu. Ditahan rezekinya, anaknya belum dapat jodoh, kan gitu. Itu juga ditahan nggak punya uang gitu, ditahan rezekinya ya. Kadang-kadang lagi butuh apa, ternyata di dompet itu tidak ada uang sama sekali. Nah, ini juga bisa kita maknai sebagai ditahan ya. Jadi bukan hanya anak ketika ditahan oleh musuh sebagaimana sahabat Auf ini, tetapi bisa jadi
Ditahan itu adalah ditahan kesehatan kita, ditahan rezeki kita. Nah, kalau anaknya ini lagi sekolah mungkin ditahan tidak bisa melanjutkan sekolah. Sekarang itu kalau sekolah kan ada yang diterima di universitas A, B, C, padahal pengennya di A, diterimanya di B, kan gitu biasanya gitu. Atau di sekolah SMP, di sekolah SMA, atau bahkan di pondok manapun kadang-kadang ada sesuatu yang bisa kita maknai sebagai dalam tanda kutip ditahan. Nah, ini konteksnya sangat luas kalau kita maknai dalam konteks kita hari ini. Nah, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian seperti itu Bapak Ibu, kemudian kita sowan kepada kiai, kita sowan kepada ulama, kita sowan kepada ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kemudian jawabannya disuruh bertakwa dan bersabar. Nah, kira-kira itu kan jawaban-jawaban yang biasa toh nggih. Lek wong kalau duwe ujian ya kon sabar kan gitu nggih. Kalau punya cobaan ya kon sabar, kon takwa. Tapi sebenarnya itu adalah kunci. Itu sebenarnya adalah jimat yang paling mujarab. Jimat yang paling ampuh itu adalah bertakwa dan bersabar. Kenapa? Karena ketika kita melihat ayat-ayat yang tadi kita dengarkan bersama itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawak tadi, hasilnya itu adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, terusannya ada ayatnya adalah waman yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal, pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah, dengan kita bertakwa, dengan kita bersabar, endingnya nanti kan kita harus bertawakal. Ternyata manusia itu nggak punya kekuatan apa-apa. Ternyata manusia itu tidak punya daya untuk menyelesaikan masalah, tidak punya. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa pertolongan dan daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Nah, keyakinan seperti ini loh, pasrah. Ya, kalau bahasa Jawanya itu ada kata-kata nyeleh, seleh gitu ya. Atine harus seleh. Jadi wis pasrah gitu. Karena dengan pasrah itu kita berikrar bahwasanya kekuatan kita itu nggak punya apa-apa. Masalah yang kita hadapi, anak belum dapat jodoh, anak masih sakit, istri masih sakit, mantunya juga seperti itu. Banyak keruwetan-keruwetan hidup ini. Daya kita nggak mampu, kekuatan kita nggak punya. Lah, perasaan-perasaan, keyakinan seperti inilah yang menyebabkan bahwasanya bertakwa dan bersabar itu menjadi jimat yang paling mujarab. Jimat yang paling mujarab. Nah, karena dengan seperti itu orang itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya uang, kemudian anak kita sakit, itu kan pasti pikirannya apa? Cari rumah sakit yang paling bagus, cari dokter spesialis, kan gitu nggih. Nah, ketika kita punya uang, ketika kita punya daya, ketika kita punya link, punya koneksi orang dalam, ya, anak mau sekolah di UNER contohnya, udah masuk aja, harus ke UNER, bayar berapapun ya, contohnya kan gitu. Seakan-akan uang itu bisa menyelesaikan masalah, seakan-akan relasi kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita itu. Jadi
banyak cerita-cerita yang yang mungkin sering kita dengar Bapak Ibu ketika ada orang sakit gitu ya. Kemudian cari dokter spesialis yang paling bagus ternyata nggak sembuh. Cari rumah sakit yang paling mahal se-Surabaya, ya nggak sembuh. Ternyata sembuhnya apa? Sembuhnya karena dia ini ternyata punya dosa kepada ibunya, sehingga minta maaf kepada ibunya, kemudian ibunya ridho dan akhirnya sembuh. Berarti kan apa yang secara akal manusia ini harusnya bisa sembuh, tetapi dalam tanda kutip ketika ditahan ya kesehatannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya yang bisa melepaskan ya hanya Allah. Yang bisa memberi kesembuhan, yang bisa memberi kita kenyamanan, kenikmatan, bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir di sini kira-kira bahagia atau enggak saat ini? Kan ngoten nggih. Nah, bahagia itu siapa yang menempatkan? Siapa yang memberikan? Ya, Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah tawakal. Ya, tapi kan ada banyak sekali yang mungkin kita sering jumpai bahwasanya meskipun dia punya banyak uang, meskipun dia punya jabatan, tetapi hidupnya itu ya kurang bahagia. Jadi bertakwa dan bersabar ini adalah kunci yang paling mujarab, jimat yang paling mujarab untuk menyelesaikan masalah. Maka ketika diberi nasihat seperti itu, Rasulullah SAW menambahi, wahai Auf bin Malik al-Ajai, setiap sholat kamu perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan, kecuali dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa. Itu disuruh Nabi untuk mengulang-ulang ketika punya masalah. Nah, ini juga bisa kita praktekkan hari ini. Ketika kita punya banyak masalah, yang harus kita yakini adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap hari wiritannya itu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Itu diwiridkan terus sebanyak-banyaknya. Hadirin yang berbahagia, setelah mendapatkan nasihat, setelah mendapatkan amalan, ini kan amalan ya. Biasanya manjenengan kalau ke kiai itu kan minta amalan nggih. Gitu. Amalin nopo yai kan ngoten nggih. Amalin nopo. Itu memang sudah ada contohnya dan itu memang ada riwayatnya. Mboten nopo-nopo, itu bagus. Nah, kemudian pulang mengamalkan dengan istrinya. Selalu mengalah haula wala quwata, sabar ya, kemudian bertakwa. Artinya bertakwa itu ya tetap sholat. Meskipun anaknya ditahan itu, meskipun susah ya tetap sholat, tetap ngaji, tetap sodako. Meskipun anaknya lagi sakit, dalam konteks kita hari ini ya tetap sholat, tetap ngaji, tetap sodako, tetap berbuat baik, tetap mempunyai hati yang baik juga tetap. Nah, dan sabar apa? Sabar ngelakoni wiritannya itu, sabar ngelakoni amalannya itu. La haula. Lah kalau nggak sabar kan cuma sekali aja tuh Bang. La haula wala quwwata. Diterus. Nah, sabar dalam ketaatan, ya, sabar dalam ketaatan untuk mengamalkan itu. Singkat cerita, ternyata apa yang terjadi? Kira-kira anaknya Auf bin Malik al-Ajai itu ternyata pulang dengan selamat. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, anak itu sudah ditahan oleh kaum kafir, kaum Quraisy. Biasanya kalau nggak dibunuh ya dijadikan budak ya. Tapi ternyata itu pulang dengan selamat, tanpa ada luka sedikit pun. Dan uniknya lagi dalam
riwayat ini, di dalam cerita ini, anaknya Auf bin Malik al-Ajja itu pulang sambil membawa kambing. Berarti ini kan wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika kita mempunyai satu masalah Bapak Ibu, kemudian kita kok bisa menyelesaikan, jangan-jangan ya itu adalah wiritannya orang tua kita. Jangan-jangan itu wiritannya orang terdekat kita. Jangan-jangan itu adalah doa-doanya orang-orang terbaik yang di dekat kita. Ya bisa orang tua, bisa kakek nenek. Lah panjenengan semuanya itu kalau mempunyai amalan-amalan itu bisa ditujukan untuk anaknya. Jadi kalau anaknya sekarang mungkin sakit, atau anaknya belum dapat jodoh, anaknya masih kerjaannya masih belum pasti atau belum dapat kerjaan yang layak, jenengan wiritan itu la haula wala quwata illa billah, terus bertakwa dan bersabar. Karena siapa yang bisa melepaskan ikatannya anaknya Auf bin Malik? Siapa yang bisa melepaskan anaknya Auf bin Malik al-Ajja'i ini dari tahanan kaum kafir? Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Ya berkat wiritannya orang tua itu. Gitu. Jadi dalam cerita ini ada 3 hal yang dapat kita petik. Yang satu, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi cobaan, satu, kita harus bertakwa. Tetap namanya sholat itu tetap yang namanya ngaji itu tetap yang namanya sodakoh itu tetap yang namanya berbuat baik itu tetap. Jangan sampai ketika kita mempunyai masalah malah jauh dari masjid, malah jauh dari Allah. Punya masalah ruwet ini, wes ruwet notok lah ya, kanan kiri atas bawah depan belakang wes ditekan. Jangan sampai kita ini menjauh dari masjid, jangan sampai kita jauh dari Allah. Nah, itu yang pertama, bertakwa. Yang kedua, ketika kita menghadapi ujian, masalah, siapa di dunia ini yang tidak punya masalah? Semua orang pasti gembol masalahnya masing-masing. Ya, meskipun jenengan kayaknya bahagia, tapi kan gitu, punya masalah toh Bang. Ya, kados kula kan nggih asli ya punya masalah kan gitu. Nah, jadi kita semua yang namanya manusia itu pasti punya masalah. Jadi yang kedua, caranya menghadapi masalah dengan sabar. Sabar untuk apa? Ya sabar untuk wiritannya, sabar untuk selalu mentaati apa yang sudah Allah perintahkan, dan sabar untuk selalu menjauhi apa yang sudah Allah larang. Ya guys, dapat cobaan, dapat ujian, akhirnya ngombe-ngombe. Ya salah kan ngoten nggih. Ben glile titik ben lali ya. Lali ini pirang menit, habis itu eling mana kan ngoten. Malah nambah itu. Atau kalau enggak napa niku sekarang yang lagi marang itu judi online. Ya wis enggak duwe rezeki, wis piye bingung malah judi online. Wah, itu juga malah tambah nemen itu nanti. Tambah nemen. Ya, jadi kalau nggak punya uang malah jangan judi online. Nah itu kan berarti tidak bertakwa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan judi online itu adalah kita mengerjakan apa yang sudah Allah larang. Nah ini berarti nggak bertakwa. Jadi yang kedua adalah sabar untuk selalu taat, sabar untuk selalu menjauhi apa yang sudah dilarang, dan sabar untuk selalu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ketiga dari ceritanya Auf bin Malik al-Ajja ini, sahabat ini, adalah ketika kita mempunyai masalah, kalau bisa sekuat tenaga kita ini sowan kiai, sowan ulama, sowan ustadz. Karena apa? Karena zaman sekarang Nabi sudah tidak ada.
adanya adalah al ulama'u warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Para nabi itu adalah para ulama, para kiai. Jadi kalau ada tradisi, kalau punya masalah kan banyak biasanya perusahaannya lagi macet tuh sowan yai nopo amalane yai kan ngaten nggih. Saya ini amalannya apa dijalankan ya, sabar. Yai kok enggak mari-mari nih yai, kapan ini mari nih? Kok tambah masalahnya itu. Ya tetap sabar ya, takwa. Karena ini merupakan rumus, dan rumus ini sampai kiamat tidak akan menipu, tidak akan salah. Ya, tidak akan salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu rumusnya. Siapa yang bertakwa maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan tambahan rezeki. Itu rumusnya. Jadi rumusnya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Siapa yang bertakwa ya, ini 1 ya, siapa yang bertakwa akan mendapat 2. 1 sama dengan 2. Apa? Siapa yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu rumusnya. Makanya kalau sekarang hari ini kita sedang menghadapi suatu hal, ujian berat, cobaan hidup, anak, mantu, biasanya yang jadi masalah kan gitu. Yang sekarang banyak itu kan ya bojo kadang-kadang ya. Ya udah ini anak, kemudian nanti mantu kan gitu. Bisa nanti digoda lagi oleh teman di satu perusahaannya atau di satu kantornya. Ya macam-macam yang godo kita, yang uji kita itu macam-macam. Makanya caranya itu yaitu dengan sering-sering sowan kepada kiai ketika kita mempunyai masalah. Agar apa? Ya agar dapat wirid tadi itu. Sahabat Auf bin Malik itu Al-Ajai tadi itu dapat wirid la haula wala quwata illa billah dari siapa? Dari Nabi. Kalau nggak sowan Nabi kan nggak dapat. Kalau nggak sowan Nabi ya nggak muncul itu wirid itu, nggak tahu. Ya, makanya kadang-kadang kalau orang datang ke kiai itu biasanya wiritannya itu beda-beda karena masalahnya kan beda-beda. Dan itu yang tahu para kiai, para ulama, para asatid itu yang tahu. Nah, jadi ada 3 hal itu yang dapat kita petik dari pelajarannya sahabat Auf bin Malik Al-Asy'ari. Maka Bapak Ibu yang sangat kami hormati, hari ini bisa jadi kita bahagia, bisa jadi kita ini hidupnya mudah terus, bisa jadi hari ini kita ini hidupnya senang terus, bisa jadi hari ini kita hidupnya itu ujian ya ada tapi kita bisa menyelesaikan. Itu sebenarnya adalah doa-doanya orang tua kita. Itu sebenarnya adalah doa-doanya para mbah-mbah kita. Sehingga kalau kita ingin anak kita, cucu kita, buyut kita dan seterusnya itu keturunan kita semuanya menjadi keturunan yang bertakwa, keturunan yang selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari sekarang kita mulai dengan wiritan untuk mereka itu. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu yang menjadi amalannya sahabat Auf bin Malik Al-Ajai itu. Jadi kalau mungkin dari hadirin hadirat yang ada di sini saat ini lagi menghadapi satu masalah, menghadapi satu ujian yang dari mana itu datangnya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, yang penting intinya sabar ya Pak, sabar ya Pak. Sampai kapan? Ya sampai meninggal kita harus sabar. Ya itu ujiannya. Ya ujiannya ya itu. Jadi caranya agar kita itu bisa bertakwa tadi kemudian bisa pasrah itu caranya kalau kita melihat ritual haji itu ya. Itu kan ada yang namanya tawaf gitu. Ada yang namanya sa'i. Nah, dan yang terakhir ada yang namanya wukuf. Nah, ini
sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita punya masalah, kalau kita hanya muter-muter saja, itu nggak akan ketemu. Ya. Kemudian ketika kita punya masalah, kok hanya berjalan lurus saja, habis muter jalan lurus saja, juga nggak akan ketemu. Apa ketemunya? Ketemunya kita ini harus wukuf, kita ini harus diam. Makanya kalau kita lagi punya banyak masalah, diam sejenak. Untuk apa? Untuk introspeksi diri. Kira-kira apa ya? Kira-kira diam itu penting. Makanya zikir. Ya, zikir, diamnya itu zikir. Nah, malam hari itu yang sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat mustajabah, waktu yang sangat dianjurkan kita untuk DP. Kenapa? Hening, diam. Banyak yang diam di situ. Jadi hidup itu kita juga harus diam juga. Ya, seperti ritual haji, bukan hanya muter, kemudian jalan terus, tetapi kita harus punya satu waktu, satu masa itu kita harus diam. Kadang-kadang kalau kita telaah banyak kiai-kiai yang di akhir atau di umurnya yang masih muda itu sudah diam. Nah, itu berarti fasenya sudah diam. Nah, orang-orang dulu itu kalau ingin punya kekuatan, itu kan biasanya apa yang dilakukan? Topo, ya, tirakat, kan diam itu ya, topo. Ya, Sunan Kalijogo ya topo. Minggu yang lalu itu saya dari Bawean. Di sana ada makam Sunan Bonang. Ternyata salah satu penjaga makamnya itu, karena dari turun temurun itu bercerita bahwasanya Sunan Bonang itu memilih pulau Bawean. Bawean itu Gresik ke utara, lewat Gresik kalau naik kapal. Itu adalah tempat untuk topo, untuk diam. Ya. Imam Ghazali juga seperti itu. Ketika sudah jadi profesor ya istilahnya ketika itu di satu universitas, tapi di akhir-akhirnya beliau ini pulang untuk diam, silo, ya, ngaji di rumahnya sendiri. Makanya kita bisa lihat siklusnya. Biasanya kalau masih muda itu kan masih energik ya. Tapi kalau sudah tua-tua kados, nah ini kan belum ada yang tua nggih Bapak-bapak nggih. Oh, sampun nggih. Itu kan diam itu ya. Nah, itu berarti memang fasenya sudah suruh diam. Diam, zikir, diam. Karena itu Bapak ini kan sudah tawaf ya. Sudah tawaf kemana-mana, sudah berjalan lurus kemana-mana. Yang terakhir wukuf, diam. Jadi kalau hari ini kita ini diberi ujian oleh Allah untuk diam, ya berarti itu adalah sebuah kesyukuran. Kita ucapkan alhamdulillah, berarti fase kita sudah di diam. Nah, kalau dia diam itu sudah di atas, karena puncak dari ritual haji itu adalah wukuf. Orang yang melaksanakan ritual haji tanpa wukuf itu tidak disebut haji. Puncaknya itu adalah Arafah, itu wukuf, suruh diam. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah haji, ya, di wukuf itu kan disuruh diam, nggak boleh ngapa-ngapain, ya diam. Nopo wiritan, sope diwaca, la haula subhanallah, diam, nggak boleh ngobrol dengan yang lain, nggak boleh. Fokus hanya diam sampai nanti tengah malam. Itu. Jadi puncak dari ibadah kita itu adalah diam. Makanya caranya agar kita ini bisa sabar tadi, bisa bertakwa tadi, kita harus punya masa untuk diam. Kita punya masa untuk diam dan berzikir. Ya. Apa yang sedang terjadi, apa yang harus saya lakukan, zikir apa yang harus saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, itu ada 3 hal pelajaran yang dapat kita petik dari ceritanya Auf bin Malik al-Asy'ari. Yang pertama,
ketika kita punya masalah, ketika rezeki kita lagi ditahan, kesehatan, anak, ya, kepekerjaan dan lain sebagainya, itu 3 hal yang harus kita lakukan. Satu adalah tetap bertakwa, artinya selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Yang kedua, bersabar. Sabar untuk melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Sabar untuk taat. Sabar untuk menjauhi apa yang sudah dilarang. Nah, jadi ketika punya masalah harus sabar. Sampai kapan? Ketika ditanya sampai kapan? Ya sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Kita harus sampai meninggal sabar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mari kita sering sowan kepada kiai, sowan kepada ulama, sowan kepada ustadz ketika kita mempunyai masalah. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau punya masalah itu bingung mau apa. Nah, itu kalau bisa ya nggak usah ke warung kopi, ya. Sowan aja ke ustadz, sowan ke ulama. Apa yang harus saya lakukan, yai? Amalan apa yang harus saya lakukan? Itu terus dilakukan amalannya sampai nanti masalahnya itu selesai. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai ini selalu mendapat pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aktivitas kita, di dalam segala aktivitas perilaku dan segala kehidupan kita, mudah-mudahan selalu mendapat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasyhadu bi annaka antallah al ahadul fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta antar rahman antar rahim al malikul qudusus salam al mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad.